جنتي هم خالدون جنتي هم خالدون قد بشروا من الرسول بأنهم أهل القبول. هذا أبو بكر صدق الله الله بكل خير قد سبق الله الله. وذا أبو حفص عمر بكل عدل قد أمر. عثمان جاد بماله الله الله وبجهده وبنفسه الله الله. وذا علي أبو الحسن باب إلى العلم الحسن. السابقون الأولون الله 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 الله. هذا ابن عوف السخي الله الله. وذا سعيد بن زيد وسعد خال للنبي. أبو عبيدة الأمين الله الله. وطلحة الخير الندي الله الله. السابقون الأولون Dialah orang yang bersama Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam goa untuk bersembunyi hingga menjelang terbitnya matahari. Nama lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafah, Utsman bin Amir al-Quraisy al-Taimi. Ibunya bernama Ummul Khair binti Syakhar bin Amir. Silsilah ibunya bertemu dengan silsilah ayahnya pada kakek kedua. Silsilah keduanya bertemu dengan silsilah Rasulullah SAW pada kakek keenam. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama dalam sejarah Islam dan dikenal dengan berbagai sebutan. Yang paling terkenal adalah As-Siddiq yang berarti tulus hati. Beliau juga dikenal dengan sebutan Abdullah yang berarti hamba Allah. Beliau sudah dikenal dengan nama-nama dan gelar tersebut pada masa sebelum Islam. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun kedua atau ketiga setelah tahun gajah, yaitu tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa sebelum Islam yang biasa disebut zaman jahiliyah, Abu Bakar terkenal jujur. Pada masa itu beliau menduduki jabatan sebagai penanggung jawab urusan kemasyarakatan yang menjadi wakil dari suku Quraisy. Pada masa Islam, beliau dikenal sebagai seorang yang jujur, karena beliaulah orang yang pertama kali percaya Rasulullah telah menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang selalu bermusyawarah dan tidak ada seorang pun yang membantahnya. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Bakar Siddiq, "Aku ini seperti gunung yang tidak bisa digerakkan oleh gempa." Seperti kata Rasulullah SAW, "Aku ini lemah di badan, tapi kuat di dalam melaksanakan perintah Allah. Bersikap rendah hati, tapi mulia di sisi Allah. Terpuji di muka bumi, dan terhormat menurut orang-orang yang beriman. Tidak ada tempat di sisimu, wahai Abu Bakar, bagi orang-orang yang rakus dan pelit. Orang yang kuat di sisimu adalah lemah sampai kamu bisa mendapatkan kebenaran darinya. Orang yang lemah di sisimu adalah kuat sampai kamu bisa mendapatkan kebenaran untuknya." Arti kebahagiaan begitu terasa di rumah ini. Semua makhluk yang ada di sini merasa bahagia, termasuk makhluk yang tak bisa berkata sekalipun.
Kita semua jadi iri kepada kawan kita, Abu Bakar. Benar. Siapa yang bisa menandingi akhlaknya? Dia itu bergaul dengan kita dengan pergaulan yang baik dan mulia. Dia yang menafkahi anak-anak dan istri-istri kita. Dia sama sekali tidak pernah meminum minuman keras. Dia itu pedagang yang jujur yang meraih keuntungan besar karena akhlak dan ilmunya. Karena itulah dia pantas kita ikuti. Lihatlah, itu dia Abu Bakar. Apakah dia sedang melaksanakan tawaf di Ka'bah? Bagaimana kalau kita undang dia untuk duduk bersama kita? Lalu kita kenalkan dengan pedagang sehingga terjadi jual beli. Dengar kawan-kawan, Abu Bakar itu tidak mungkin duduk di tempat ini bersama kita. Benar. Dia sangat membenci minum-minuman keras dan tidak mungkin duduk di tempat semacam ini. Percayalah. Dia itu sama sekali tidak pernah memuja Tuhan-Tuhan berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Barangkali saja dia sedang mencari Tuhan yang jauh di sana. Tapi hal itu tidak mengurangi keberadaannya di tengah-tengah kita. Dia itu seorang orator yang baik, yang perkataan dan ide-idenya dihormati semua orang. Aku menitipkan barang-barangku padanya pada saat aku berangkat untuk berdagang. Kami juga melakukan hal yang sama. Silakan Tuan. Ini barang-barang bagus. Sekali ya. Iya ya. Wah, kelihatannya Tidak mahal Tuan. Silakan. Iya, boleh saya lihat Tuan? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan. Ayo Lihat-lihat Tuan, barang tembikar ini sudah Barangnya termasur. bagus-bagus. Yang mana Tuan? Dan juga Oh, 2 berapa dinar. ini. Silakan. Wah, Tuan paling silakan senang saja. melihatnya. Ayo, silakan. jangan ragu, tembikar Silakan ini. dilihat. Silakan Jadi dilihat. semua barang ini milik Abu Bakar. Betapa usaha perdagangannya sudah memperoleh laba yang besar. Semua itu sebagai anugerah dari sifatnya yang amanah dan akhlaknya yang mulia. Benar sekali. Dia itu adalah seorang pedagang yang jujur. Ayolah kita pergi menemui Abu Bakar untuk menjual dan mencari keberuntungan di pasar. Ayolah, sebelum semuanya habis. Mari. Mau mencari apa? Maaf saudaraku, aku ingin membeli barang-barang ini. Dan saya berniat untuk membeli yang ini. Barang ini harganya 25 dinar. Dan yang ini harganya 50 dinar. Ini uangnya. Oh, sungguh murah sekali harganya. Apa yang Anda cari, Tuan? Sebenarnya saya mau membeli ini. Tapi nampaknya uang saya tidak cukup. Ini harganya 50 dinar. Berikan berapa yang kamu punya, dan aku akan siapkan sisanya setelah kamu bisa menjual barang ini. Demi Allah, tidak ada orang yang hatinya sehalus hati pemilik perniagaan ini. Ambillah. Demi Tuhanku Abu Bakar. Hal itu akan membahayakanmu jika memilih bekerja sama dengan orang yang melakukan pembayaran dengan setengah berhutang. Tuan kita itu seorang pembebas. Seseorang berkata kepada berhala Huzza, "Aku lapar. Apakah kau sanggup memberiku makan?" Abu Bakar As-Siddiq berkata kepadanya, "Kenapa kalian menyembah berhala-berhala tersebut? Sementara mereka tidak mampu memberi mudarat maupun manfaat, bahkan tidak bisa membantu kalian." Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menanyakan Muhammad Al-Amin. Beliau itu benar-benar seorang sahabat sejati Al-Amin. Iya benar, mereka berdua memang patut kita tiru. Dari tindakannya dan juga perbuatannya. Kita belum pernah melihat keduanya berjalan menuju berhala-berhala ini ataupun minum minuman keras. Benar. Belum pernah ada seorang pun yang berteman seperti pertemanan yang dilakukan oleh dua orang ini.
baik dalam hal kejujurannya maupun dalam keamanahannya. Kita harus bersiap untuk perjalanan menuju negeri Syam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ayo. Hei orang-orang bodoh, kenapa kalian bersenang-senang seperti itu? Kenapa kita tidak boleh bersenang-senang dan tidak boleh menyembah di muka bumi ini kecuali kepada berhala-berhala itu? Atau di negeri Mekah yang di dalamnya terdapat Ka'bah yang pengaturannya telah diletakkan oleh Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Iya benar. Tidakkah cukup kemenangan umat manusia atas bumi ini sampai-sampai mereka tidak mengetahui Tuhannya yang Maha Esa sekalipun? Dan juga mereka menyembah selain Tuhannya yang hanya berupa bebatuan itu. Benar, benar. Kita tutup pintu hati manusia. Kalian tidak paham sama sekali. Aku merasa dekat saat-saat akan diutusnya Muhammad sebagai Rasul terakhir. Yang merisaukanku adalah adanya kedekatan pertemanan antara Abu Bakar dengan Nabi itu. Yang akan memunculkan perang besar antara kita dengan mereka. Sehingga cahaya ajarannya tidak akan terlihat sama sekali. Apakah kau percaya bahwa hati dan akal yang menyembah bebatuan bisa menerima ajaran dari seorang nabi? Pada saat-saat pertama, penduduk tetap akan berada di bawah kendali kita. Begitu pula pada saat-saat akhir. Akal manusia akan tetap kita kuasai. Dan mereka akan mengikuti kita lebih banyak daripada mendengarkannya. Ya, karena itu minumlah. Minumlah. Tetapi kalian harus ingat bahwa peperangan kita dengan manusia belumlah berakhir. Sebentar lagi kita akan tiba di negeri Syam. Sebaiknya kita istirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Pada saat Abu Bakar sedang tidur, beliau bermimpi melihat bulan purnama yang posisinya tampak jelas di ufuk tertinggi dan turun ke negeri Mekah. Terpencar-pencar menjadi banyak bagian dan menyelimuti seluruh rumah di Mekah. Kemudian bagian-bagian tersebut menyatu kembali seperti semula. Dan bulan tersebut kembali ke posisi semula. Dan akhirnya menetap di ruangan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bangun dari tidurnya, besok paginya dia segera pergi menuju ke seorang ahli agama yang dikenal karena kejujurannya. Dia menghadap kepada seorang ahli agama yang soleh. Dan beliau menjawab pertanyaan tentang munculnya agama hidayah yang ditunggu-tunggu. Apakah kita akan menunggunya? Atau kita pergi ke pasar? Tapi bagaimana mungkin kita pergi ke pasar tanpa beliau? Selamat datang Abu Bakar. Sungguh berbahagia aku berjumpa denganmu. Ada apa denganmu Abu Bakar? Apakah telah terjadi sesuatu padamu selama dalam perjalanan? Abu Bakar berkata, "Aku telah bermimpi, kawan." Ceritakanlah padaku.
Maka Abu Bakar menceritakan mimpinya kepada orang soleh itu. Saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Lalu Abu Bakar berkata, "Apa maksudmu?" Dengarlah saudaraku, dialah nabi yang kita tunggu-tunggu. Abu Bakar berkata lagi, bahwa dia akan kembali ke Mekah bersama rombongan pertama. السابقون الأولون السابقون الأولون في الجنة هم خالدون جنتهم خالدون قد بشروا من الرسول بأنهم أهل القبول. هذا أبو بكر صدق الله الله بكل خير قد سبق الله الله وذا أبو حفص عمر بكل عدل قد أمر. عثمان جاد بماله الله الله وبجهده وبنفسه الله الله وذا علي أبو الحسن باب إلى العلم الحسن. السابقون الأولون الله 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 السابقون الأولون السابقون الأولون في الجنة هم خالدون جنتهم خالدون قد بشروا من الرسول بأنهم أهل القبول. هذا أبو بكر صدق الله الله بكل خير قد سبق الله الله وذا أبو حفص عمر بكل عدل قد أمر. عثمان جاد بماله الله الله وبجهده وبنفسه الله الله وذا علي أبو الحسن باب إلى العلم الحسن. السابقون الأولون الله 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 هذا ابن عوف السخي الله الله وذا سعيد بن زيد وسعد خال للنبي. أبو عبيدة الأمين الله الله وطلحة الخير الندي. الله الله السابقون الأولون
Ayo. Ini sutranya silakan. bagus sekali, Pak. Mana yang bagus-bagus? Siapa saja Mana yang beli, baru? ayo silakan. Sutra Murah. ini dari Kalau negeri yang ini Sam. berapa, Anda Pak? pasti suka. Ya. Ayo, Oh, iya. silakan dilihat. Tolong dibungkuskan ya. Ya. Yang ini tidak, Bu? Assalamualaikum. Terlalu mahal sepertinya harganya. Ah, ini ya. murah sekali, Bu. Lain kali, Pak. Iya. Itu dia. Abu Bakar As-Siddiq segera pergi untuk menyatakan keislamannya kepada sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang ini, Ya, ini murah Iya. sekali. tolong digunting Ayo, yang silakan. ini, Iya. terus Barang dibungkus ya, Pak bagus, ya. barang Iya, bagus. iya. Bahannya saya Silakan suka dibeli. sekali. Silakan dilihat. Abu Bakar berkata, apakah aku boleh membeli budak-budak kalian? Kami mau menjual mereka kepadamu, tapi dengan harga 10.000 dinar. Apakah kau mau, wahai Abu Bakar? Ya, aku mau menjual mereka seharga 10.000 dinar. Apakah kau mau membelinya, wahai Abu Bakar? Abu Bakar berkata, aku akan membayarnya. Percayalah. Abu Bakar berkata lagi, aku merdekakan kalian karena Allah. Abu Bakar sudah membeli banyak budak kemudian dimerdekakannya dan memberi mereka kebebasan sebagaimana yang diberikan kepada kami, budak-budaknya dulu. Itu bukan peristiwa baru. Keimanan Abu Bakar tidak ada seorang pun yang bisa melampauinya. Dia itu sangat baik hati. Begitulah, Abu Bakar As-Siddiq telah membelanjakan hartanya untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Ketika gangguan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin semakin kencang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk berhijrah ke negeri Madinah. Sementara itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu di Mekah sampai turun wahyu dari Allah kepadanya untuk melakukan hijrah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengabarinya perihal perintah Allah tersebut, maka air mata Abu Bakar pun langsung bercucuran. Pada sisi yang lain, orang-orang musyrik tengah mengadakan pertemuan di sebuah tempat dan merencanakan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita harus membunuh Muhammad sampai agama itu lenyap sama sekali. Lalu bagaimana pendapat para tokoh kita? Serahkan saja padaku, biar aku yang membunuhnya. Tapi kita harus merekrut dari setiap suku seorang tentara berkuda yang gagah berani. Kemudian memberinya sebelah pedang yang sangat tajam. Lalu membinasakannya beramai-ramai. Dengan memukulnya, maka darahnya akan bercecer di mana. Ya, bagus. Ide yang Bagus sangat sekali. bagus. Ide yang bagus. Ya. Bagus sekali. Keluarlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Ali radhiyallahu anhu tidur di kasur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terlalu lama kita menunggu. Sebaiknya kita labrak saja sekarang. Ayo. Allah Subhanahu wa Ta'ala membutakan orang-orang yang mengepung untuk membunuh Nabi Muhammad. Muhammad sudah keluar pergi hijrah. Ayo kita tangkap dia. Ayo. Tunggu apa lagi? Ayo, cepat. Ayo, jangan Ayo. sampai dia lari. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka di Gua Sur.
Abu Bakar melarang Nabi Muhammad SAW untuk memasuki goa lebih dulu. Tapi Abu Bakar masuk terlebih dahulu sebelum beliau untuk memastikan tidak adanya binatang yang membahayakan di dalam goa. Kemudian Abu Bakar meminta Nabi Muhammad SAW masuk, dan mereka tinggal di dalam goa selama 3 hari sebelum akhirnya mereka bergerak menuju Madinah. Betapa bahagianya aku ketika melihat wajah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Allah telah melindungimu, wahai Rasulullah, dari orang-orang musyrik. Ayo cepat, kita cari di dalam gua ini. Ayo. Dasar bodoh. Apakah kau tidak melihat ada sarang laba-laba dan burung merpati di sana? Kenapa kamu harus menghabiskan waktu dengan mencarinya di satu tempat yang belum dimasuki seseorang sejak dahulu? Ayo, kita cari keduanya di tempat lain saja. Ya, ayo. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq pergi setiap hari menuju goa dengan membawa makanan dan air untuk Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Abu Bakar sangat bangga dalam mengemban tugas ini dan menunaikannya dengan seksama dan penuh keberanian. Bagaimana tidak? Ia adalah putri Abu Bakar As-Siddiq. Dialah Asma yang merobek penutup goa untuk menghidangkan kepada keduanya air dan makanan. Karena itu, dinamailah dia dengan sebutan pemilik dua penutup. Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq keluar dari goa setelah orang-orang musyrik yang mengejarnya pergi dan memulai perjalanannya kembali menuju Madinah yang berlangsung selama beberapa hari. Setibanya di kota Madinah, keduanya disambut oleh penduduk Madinah yang sudah lama menunggunya dengan perasaan rindu, sayang, dan penuh sukacita. Sungguh sulit jika kalian ingin membandingkan ketegaran Abu Bakar As-Siddiq dalam memegang teguh ajaran Nabi Muhammad dan mendorong mereka masuk ke dalam agama yang baru. Iya, benar. Ajaran Islam sudah menyebar hampir seperempat kota Mekah dan hijrahnya Nabi Muhammad bersama sahabatnya Abu Bakar berjalan sukses. Sungguh mulia Abu Bakar As-Siddiq yang telah menafkahkan seluruh hartanya. Belum pernah kita menemukan seseorang yang imannya kepada Allah dan Rasulnya lebih kuat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Cukup. Peperangan belum selesai. Kita masih punya banyak siasat, fitnah dan godaan yang bisa kita pergunakan untuk masuk ke dalam hati manusia. Kita lakukan saja hal itu. Mereka pasti tersesat dalam ajaran kita. Setelah kaum muslimin berpegang teguh terhadap ajaran Islam dan selama Muhammad masih hidup, maka ajaran Islam akan semakin berkembang. Itu tidak bisa kita biarkan. Benar. Aku juga mengkhawatirkan Abu Bakar As-Siddiq yang akan menjadi penghalang utama bagi kita setelah Nabi Muhammad SAW. Aku belum pernah melihat seorang hamba yang berserah diri kepada Tuhannya seperti dia. Kita sudah memperdayai mereka dengan berhala-berhala yang memenuhi Ka'bah. Dan hari ini kita menyaksikan kekalahan kita. Tidak ada gantinya lagi senjata fitnah yang biasa kita lakukan. Sementara hati orang-orang muslim semakin lemah, tergoncang. Mana dia? Lama sekali ya. Dia belum datang juga. Iya, mana dia kira-kira? Mungkin kita tunggu saja. Mungkin dia selamat. Kita doakan saja. Iya, mudah-mudahan saja. Iya. Kemana dia? Hei, lihat, itu dia Abu Bakar As-Siddiq menuju Rasulullah SAW. Apa yang dilakukannya?
Beliau membukakan wajah Rasulullah SAW yang suci dan juga menciumnya. Abu Bakar berkata, "Demi ayahku, engkau dan ibuku, sungguh mulia hidup dan matimu. Sesungguhnya kematian yang telah Allah tentukan bagimu telah tiba waktunya." Kemudian beliau menutupkan kain pada wajah Rasulullah SAW. Tapi Umar bin Al-Khattab tidak percaya bahwa Nabi kita telah wafat. Hai, dengar, Abu Bakar As-Siddiq berpidato di hadapan kaum muslimin. Abu Bakar berkata, "Barang siapa menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kekal dan tidak mati. Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul, sebagaimana telah datang Rasul-Rasul sebelumnya. Firman Allah, apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Betapa perkataan Abu Bakar sangat menyentuh hatiku dan meluluhkan hati seluruh umat manusia. Abu Bakar itu membuat kita semakin jengkel saja. Kalau saja tidak ada dia, niscaya fitnah akan tersebar ke seluruh manusia setelah Rasulullah wafat. السابقون الأولون في الجنة هم خالدون قد بشروا من الرسول بأنهم أهل القبول. هذا أبو بكر صدق الله الله بكل خير قد سبق الله الله. وذا أبو حفص عمر بكل عدل قد أمر. عثمان جاد بماله الله الله وبجهده وبنفسه الله الله. وذا علي أبو الحسن باب إلى العلم الحسن. السابقون الأولون الله 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 الله
الله الله وذا أبو حفص عمر بكل عدل قد أمر عثمان جان بماله الله الله وبجهده وبنفسه الله الله وذا علي أبو الحسن باب إلى العلم الحسن السابقون الأولون الله 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 هذا ابن عوف السخي الله الله وذا سعيد بن زيد وسعد خال للنبي أبو عبيدة الأمين الله الله وطلحة الخير الندي الله الله السابقون الأولون Abu Bakar berkata kepada segenap kaum Ansor, "Kalian tidak boleh menyebutkan keunggulan kecuali kepada salah satu dari dua orang ini, yaitu Umar bin Khattab, yaitu orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk Islam, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, yaitu orang yang dijuluki Rasulullah sebagai hamba terpercaya. Aku setuju untuk memilih salah satu dari dua orang ini, yaitu Umar atau Abu Ubaidah." Maka seketika bergetarlah tangan Umar bin Khattab dan terpejamlah mata Abu Ubaidah yang menunjukkan keduanya merasa malu. Umar pun berkata, "Demi Allah, aku lebih senang memilih untuk dipukul leherku olehnya daripada aku harus memimpin rakyat di mana Abu Bakar As-Siddiq berada di sana." Umar pun berdiri dan membentangkan tangannya, membaiatkan Abu Bakar As-Siddiq. Kaum Ansar membaiatnya dan diikuti oleh seluruh manusia. Abu Bakar pun naik ke mimbar dan berkata kepada seluruh manusia, "Wahai manusia, hari ini aku telah dipercaya memimpin kalian. Padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, ikutilah aku. Jika aku berbuat jelek, peringatkanlah aku. Yang lemah di antara kalian sebenarnya kuat di sisiku, hingga aku bisa mengembalikan haknya insya Allah. Yang kuat menurut kalian lemah di sisiku, hingga aku bisa mengambil kebenaran darinya, insya Allah. Demi Allah, tidak diserukan kepada suatu bangsa untuk berjihad di jalan Allah, melainkan mereka akan dicoba dengan kesulitan. Dan janganlah kalian mengajak berbuat jahat kepada suatu bangsa, niscaya Allah akan menimpakan bencana kepada mereka. Karena itu taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti kalian tidak taat kepadaku. Dirikanlah sholat, semoga Allah mengasihi kalian." Maka Abu Bakar As-Siddiq pun diangkat sebagai khalifah. Beliau tidak memiliki sedikit pun harta. Meskipun menjadi khalifah, beliau tetap bekerja untuk bisa menafkahi keluarganya.
Iya, ayo. Iya. Kena kau. Ya, sekarang kamu jaga. Aku tidak mau. Kamu. Sudah, sini. Di mana kamu? Itu susu kambing, Bu. Amirul Mukminin, aku mohon kepadamu. Anak yatim ini sudah menunggumu seharian untuk mendapatkan roti. Sekarang kamu harus memberiku makanan. Lihatlah, istri Khalifah sedang memakan manisan. Benar, dia itu mempergunakan beberapa dirham jatahnya selama beberapa hari untuk mendapatkan manisan itu. Lihat saja di sana. Lihat, Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq mengembalikan lagi beberapa dirham ke Baitul Mal sampai tidak ada sisa sama sekali untuk membeli makanan. Amirul Mukminin itu orang yang selalu menjaga harta kaum muslimin. Iya benar, beliau itu harus memastikan terlebih dahulu kehalalannya dan menjauhi barang haram sebagai sikap zuhudnya. Apakah Anda akan mempersiapkan pasukan yang dikomandani oleh Usama bin Zaid? Abu Bakar berkata, benar, kita akan mempersiapkan pasukan yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat, untuk maju perang menuju negeri Sam untuk menangkal pergerakan pasukan Romawi. Apakah tidak bisa kalau menunda sebentar pergerakan pasukan ini sampai selesainya proses peradilan terhadap orang-orang murtad dan yang mengaku-ngaku nabi? Abu Bakar As-Siddiq mengatur pasukan dan mendorong mereka untuk bertempur atas kehendak Allah. Mereka berjalan kaki bersama pasukannya di samping Panglima Perang Usama yang menunggang kuda. Ketika Usamah berniat turun untuk mempersilahkan Abu Bakar As-Siddiq menaiki kudanya, Abu Bakar As-Siddiq dengan tangannya menahan Usamah untuk tetap berada di atas kudanya. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan turun dan tidak akan naik. Walau debu akan mengotori kakiku demi berjuang di jalan Allah. Beliau berkata kepada Usama, lakukan apa yang telah diperintahkan Rasulullah kepadamu dan jangan takut sedikit pun. Nah, inilah saatnya bagi tombak kita untuk berperang di jalan Allah. Benar. Kami bersama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq datang untuk memerangi orang-orang murtad itu. Orang-orang murtad itu jumlahnya banyak sekali. Apa tidak sebaiknya kita menunggu kembalinya pasukan terlebih dahulu? Kita harus menghadapinya. Karena orang-orang murtad itu sudah menyebar ke Madinah dan Mekah. Dan mereka nyaris menyerang kita.
Bahkan sebagian dari mereka menolak untuk membayar zakat. Kita adalah pasukan Allah. Kita harus memerangi orang-orang yang meninggalkan Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jumlah kita sedikit. Saudaraku, kita berada di jalan yang benar. Allah akan menolong hamba-hambanya yang taat. Ya, kita harus memerangi orang-orang murtad itu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sudah memberi izin. Ayo kita kepung mereka. Ayo, tunggu apa lagi? Abu Bakar As-Siddiq bersumpah dengan berkata, "Demi Allah, seandainya ada orang yang menghalangi untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan membunuhnya dengan pedangku ini." Kami akan bersamamu, Abu Bakar. Kami akan memerangi orang-orang yang keluar dari ajaran Rasulullah. Apa kau menyebut-nyebut nama Allah? Rasakan ini. Amirul Mukminin, kami orang-orang hina menyatakan kembali kepada agama Allah dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berjihad di jalan Allah. Demi Allah, syaitan telah menggelincirkan kami, dan kami kembali kepada agama Islam. Akhirnya rencana Abu Bakar As-Siddiq berjalan sukses. Dengan kembalinya orang-orang murtad ke pangkuan Islam, bahkan Islam semakin berkembang luas dengan politik yang mulia, yang menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Tidak seorang pun dari orang-orang sebelumnya murtad merasa terkekang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masih ada kaum muslimin yang teguh memegang ajarannya, yaitu orang-orang yang berjuang bersama Abu Bakar. Kita harus berjuang untuk menyesatkan mereka kembali. Ya, itu benar. Kita harus mengalahkan orang muslimin itu. Kita harus menang. Kita harus menang. Orang-orang murtad kembali lagi ke pangkuan Islam. Dan kita dipermalukan. Bagaimana ini? Allah menjanjikan hamba-hambanya yang ikhlas dengan menjaganya dari godaan setan. Dan sekarang, apa yang harus kita lakukan, Tuan? Beberapa hari lagi, pasukan Usama bin Zaid akan kembali setelah sukses menembus perbatasan dengan kerajaan Persia dan kekaisaran Romawi dan menaklukkannya. Untuk kemenangan mereka. Tidak. Kita tidak akan pernah kalah. Tidak. Abu Bakar semakin menyulitkan diriku. Allahu Akbar. Pasukan telah kembali setelah berhasil dengan gemilang untuk memperkokoh kekuatan kaum muslimin. Pasukan itu bisa menembus batas-batas kerajaan Persia dan Romawi dan menaklukkan negeri Sam dan Irak. Ini artinya pemerintahan kaum muslimin akan semakin gilang gemilang di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Kelihatannya Usama bin Zaid akan menghadap Amirul Mukminin. Lihat, dia menciumnya. Benar. Abu Bakar adalah nikmat dan rahmat bagi kaum mukminin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirim pasukan Usama bin Zaid untuk menjaga perbatasan atau pada saat memerangi orang-orang murtad. Rahmat Allah bagi Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling berjasa dalam mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Karramallahu wajhah, ketika kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa jasa terbesar yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Apakah peradilan terhadap orang-orang murtad di negeri Arab? Atau penaklukan Irak dan Syam? Atau pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran? Maka tidak ragu lagi, jasa terbesar Abu Bakar As-Siddiq adalah pengumpulan mushaf Al-Quran.
Abu Bakar As-Siddiq telah menugaskan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran. Itu dia Zaid sedang melaksanakan tugas dan mengumpulkan mushaf. Kelihatannya tugasnya sudah selesai. Itu Zaid sedang menyerahkan mushaf kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sangat berterima kasih padanya dan sangat bangga dengan hasil kerjanya. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq sampai wafat menjemputnya. Kemudian berpindah kepada Umar bin Khattab. Sudahlah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat setelah sebelumnya berwasiat agar Umar bin Khattab menggantikannya sebagai khalifah. Abu Bakar telah wafat. Telah wafat hamba yang jujur yang menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. السابقون الأولون السابقون الأولون في الجنة هم خالدون هم خالدون قد بشروا من الرسول بأنهم أهل القبول. هذا أبو بكر صدق الله الله بكل خير قد سبق الله الله وذا أبو حفص عمر بكل عدل قد أمر عثمان جاد بماله